Selamat pagi Bu Ridi, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab 6 pekerjaan lapangan 1. Sebelum memulai presentasi, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Mulyani Tantara dan rekan saya ada Aurelia Siriaviva Blandina, Ciu Siam, Jenny, dan Novia Santi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai proses dan manfaat pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Manfaat pekerjaan lapangan adalah untuk membantu pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai. Pembuatan strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Auditor harus mengarahkan perhatian mereka ke pekerjaan itu dan program audit yang telah disiapkan. Bagian-bagian dari rencana strategi akan mencakup yang pertama kebutuhan pegawai, yang kedua kebutuhan sumber daya dari luar, yang ketiga pengorganisasian staf audit, yang keempat wewenang dan tanggung jawab, yang kelima struktur pekerjaan lapangan, yang keenam waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan, yang ketujuh metode pekerjaan lapangan, yang kedelapan metode pendokumentasian, yang kesembilan penyiapan laporan, dan yang terakhir rencana kontingensi. Bagian-bagian yang harus dikembangkan secara rinci di awal kerja dan haruslah cukup fleksibel untuk dimodifikasi begitu pekerjaan berlangsung. Bagian-bagian ini secara rinci adalah: yang pertama, kebutuhan pegawai penting untuk merencanakan jumlah dan kualifikasi staf yang akan melakukan audit. Yang kedua, kebutuhan sumber daya dari luar. Bila staf audit yang ada tidak memiliki keahlian khusus, maka harus didapat dari sumber luar perusahaan. Yang ketiga, pengorganisasian staf audit. Sebuah rencana organisasi dari fungsi lini audit yang dibutuhkan di sini. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Bagian ini terkait dengan struktur komando dari tim audit. Yang kelima, struktur pekerjaan lapangan. Pada bagian ini, urutan-urutan saling berhubungan untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja. Yang keenam, waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Proses membuat struktur pekerjaan lapangan memunculkan waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Yang ketujuh, metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode yang biasa digunakan dalam pekerjaan. Yang pertama, observasi, yang kedua, konfirmasi, yang ketiga, verifikasi, yang keempat, investigasi, yang kelima, analisis, dan yang terakhir, evaluasi. 8. Metode pendokumentasian. Bagian ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Yang ke-9, penyiapan laporan. Struktur laporan seringkali dirancang pada awal proses audit. Dan yang terakhir, rencana kontingensi. Kontingensi harus diantisipasi dan kerangka harus disiapkan untuk situasi-situasi seperti yang pertama, kekurangan staf, yang kedua, tidak ada bahan-bahan yang bisa diaudit, yang ketiga, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material, yang keempat, indikasi mendadak tentang adanya kecurangan atau kejahatan, yang kelima, halangan yang material dari klien, yang keenam, kerusakan komputer atau masalah perangkat lunak. Terus yang ketujuh, campur tangan manajemen puncak, yang kedelapan, penarikan sumber daya audit, dan yang terakhir, memajukan pekerjaan yang mungkin akan melebihi anggaran. Tim audit dengan pengarahan mandiri. Beberapa masalah yang dihadapi sehubungan dengan adanya inovasi ini adalah: yang pertama, kurangnya umpan balik positif dari manajer, yang kedua, kurangnya umpan balik korektif dari manajer, yang ketiga, sulit mencapai konsensus atau resolusi konflik, yang keempat, tidak ada titik fokus pertanggungjawaban, yang kelima, adanya kesulitan dalam kebijakan perekrutan, pemberhentian, dan promosi, yang keenam, keengganan mencari pedoman, yang ketujuh, definisi kewenangan yang tidak jelas, yang kedelapan, tidak ada penghubungan eksternal yang resmi, yang sembilan, tidak ada jalur yang jelas untuk kebutuhan pelatihan, yang ke-10, tidak ada jenjang karir yang jelas, dan yang terakhir, tidak ada sistem jaminan mutu yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah audit berhenti kemudian lanjut. Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas audit adalah dengan menggunakan teknik audit berhenti kemudian lanjut. Manfaat dari teknik audit berhenti kemudian lanjut: yang pertama, meningkatkan jumlah aktivitas audit internal dalam waktu tempo yang sama. Yang kedua, membantu menghilangkan audit dengan pengembalian yang rendah yang melewati penyaringan awal.
Konsep dasar dibalik pendekatan berhenti kemudian lanjut adalah untuk memberdayakan auditor lapangan untuk menghentikan audit jika tidak ada indikasi adanya resiko-resiko yang substansial atau tidak ada temuan-temuan penyimpangan yang potensial. Selanjutnya adalah control self-assessment. Control self-assessment merupakan salah satu inovasi yang baru. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi klien terhadap kontrol internal. Hal ini merupakan pengembangan dari TOSO mengenai kontrol internal. Metode yang digunakan adalah mengembangkan semacam pertemuan yang dilakukan oleh staf audit, tetapi terdiri dari karyawan klien yang akan mengevaluasi dan mengukur aspek-aspek lunak dari kontrol internal. Bagian-bagian pekerjaan lapangan. Bagian-bagian pekerjaan lapangan terdapat proses pencapaian tujuan-tujuan audit, yaitu yang pertama, tujuan operasional yang merupakan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh manajer operasi, seperti mendapatkan barang yang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Yang kedua, hanya menerima produk-produk dari pemasok yang memenuhi spesifikasi dan tercakup dalam jumlah yang dipesan. Yang ketiga, memproses klaim asuransi dengan segera, benar, dan sesuai kebijakan. Untuk mencapai tujuan-tujuan audit, terdapat beberapa prosedur yang harus dirancang, seperti yang pertama, adanya spesifikasi barang yang jelas dan eksplisit. Yang kedua, penggunaan metode statistik yang sesuai dalam menentukan jumlah yang diterima. Yang ketiga, operasi inspeksi teknis. Kemudian adalah tujuan audit dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit untuk menentukan apakah prosedur-prosedur operasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan-tujuan operasi. Tujuan operasi ditetapkan oleh manajemen. Tujuan-tujuan audit ditetapkan oleh auditor. Selanjutnya adalah audit smart. Konsep audit smart dikembangkan oleh operasi audit padat Carolina Power and Light, salah satu perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. SMART merupakan singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trends, pengawasan dan penentuan selektif. Metode ini merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitis agar mencerminkan efektivitas sistem kontrol internal dan memungkinkan auditor dengan segera mengidentifikasi masalah-masalah potensial, tren yang tidak menguntungkan, dan fluktuasi yang tidak normal. Audit SMART. Ada 4 tahap proses audit. Yang pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang kedua, pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pemeliharaan teknik-teknik audit SMART. 1. Pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang A, risiko-risiko yang dihadapi organisasi. B. Lingkungan kontrol. C. Perubahan atau inisiatif baru. D. Bidang-bidang masalah yang diketahui. E. Kemampuan menggunakan teknik audit berbantuan komputer secara efektif dari segi biaya. F. Mutu informasi. G. Likuiditas aset atau potensi kecurangan. H. Kontrak-kontrak utama. I. Manajemen. J. Pengawasan aktivitas oleh yang lain. 2. Pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. A. Penuh makna. B. Tepat waktu. C. Sensitivitas. D. Keandalan. E. Dapat diukur. F. Praktis. 3. Implementasi. Implementasi dalam audit SMART menggunakan alat dan teknik yang sering diterapkan dalam audit analisis statistik, seperti pengamatan periodik, analisis statistik, statistik regresi, dan lain-lain. Serta terdapat beberapa prosedur yang mungkin dilakukan, yaitu penggunaan jumlah moneter, kuantitas, rasio, atau persentase. Yang keempat, pemeliharaan teknik-teknik audit SMART. A. Penugasan aktivitas-aktivitas audit SMART ke masing-masing anggota tim. B. Mengupayakan pendokumentasian yang layak dan penyimpanan tersentralisasi. C. Evaluasi periodik atas aktivitas audit. Yang D. Pertimbangan penggunaan selama proses perencanaan audit tahunan. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis,
dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Auditor ingin mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu transaksi. Setiap pengiriman dalam sampel audit, mereka kemudian akan membandingkan hasilnya dengan standar. Presentasi dari teman saya, khususnya mengenai pengembangan standar. Kutipan yang relevan dari laporan audit yang dihasilkan disajikan berikut ini, yang menunjukkan metode-metode auditor untuk mengevaluasi struktur organisasi sebagai sebuah sarana untuk menghadapi bencana potensial dan dengan masalah keselamatan. Kami membuat seperangkat kriteria untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kecukupan sistem kontrol. Kriteria mencakup masalah-masalah keamanan industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur, komposisi, dan operasi komite. Kedua, rencana, program, praktik, dan industri instruksi implementasi. Ketiga, pengawasan, pemeriksaan, dan pelaporan aktivitas. Berikutnya, penggunaan tolak ukur. Penggunaan tolak ukur adalah proses audit yang diterapkan pada disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasi metode-metode yang inovatif dan produktif dan akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Arthur Andersen dikabarkan melakukan studi praktik-praktik global terbaik yang mengidentifikasi 11 tindakan yang tepat untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan upaya organisasi. Aktivitas-aktivitas ini dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu analisis proses-proses audit, merencanakan studi, laksanakan studi, dan dapatkan penahan. Saya akan membahas mengenai analisis proses-proses audit yang terbagi menjadi 4, yaitu analisis proses-proses audit. Yang kedua, bangun hubungan dengan unit-unit audit internal lainnya yang dikenal kualitas dan kemajuannya. Yang ketiga, melakukan penelitian dokumenter. Keempat, menghadiri konferensi yang membahas pengembangan-pengembangan terbaru. Kemudian, merencanakan studi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisikan lingkup studi tolak ukur, identifikasikan penggunaan yang harus tercakup. Yang kedua, identifikasikan mitra yang akan dijadikan tolak ukur, minta izin untuk melakukan kunjungan. Yang ketiga, buat metodologi untuk mendapatkan data-data baru. Kemudian, laksanakan studi dengan cara identifikasi, pahami, dan analisis praktik-praktik terbaik. Kedua, identifikasi dan analisis kesenjangan antara kinerja yang ada dengan potensial dikembangkan. Terakhir, dapatkan pemahaman terbagi menjadi 2, yaitu organisasi, terapkan dan gabungkan praktik-praktik terbaik. Yang kedua, kalibrasi ulang dan tingkatkan proses. Studi Arthur Andersen mengidentifikasi 8 praktik terbaik aktivitas audit internal sebagai berikut. Yang pertama, pahami pelanggan sehingga harapan mereka dapat dipenuhi. Yang kedua, pandang audit internal sebagai usaha yang menguntungkan atau sebagai lini jasa organisasi. Yang ketiga, gunakan konsep-konsep kualitas untuk meningkatkan proses-proses audit, termasuk penerapan ukuran-ukuran kinerja. Yang keempat, audit bisnis tersebut, operasi dan juga kontrolnya untuk membantu memaksimalkan kinerja organisasi. Kelima, lakukan peran baru bagi auditor internal sebagai agen perubahan internasional. Keenam, komunikasi secara rutin dalam aktivitas audit internal dengan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, integrasikan masalah-masalah teknologi dan penerapan-penerapan dalam proses-proses audit. Dan yang terakhir atau kedelapan, tekankan pentingnya kepuasan staf profesional dalam audit internal. Baik, saya akan mengambil ahli pada bagian slide ini. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan tersebut dalam hal apa yang diketahui. Kemudian ada aspek-aspek operasi. Pengukuran yang dilakukan oleh audit internal biasanya akan diarahkan ke dalam 3 aspek penting organisasi. Yang pertama ada kualitas. Di sini kita akan menentukan apakah pesanan pembelian telah disetujui dengan semestinya dan mengandung semua spesifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua ada biaya, menentukan apakah daftar pemasok yang memberi penawaran telah disetujui oleh Departemen Pembelian dan menentukan apakah penawaran kompetitif digunakan sebisa mungkin. Yang terakhir ada jadwal. Di sini kita menentukan apakah tanggal saat barang dibutuhkan telah tercantum dalam pesanan
pembelian, dan apakah tanggal tersebut sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh organisasi pengguna. Berikutnya ada pengujian. Di dalam pengujian terdapat tujuan khusus untuk menentukan beberapa hal. Yang pertama ada validitas, yaitu kelayakan, keaslian, dan kewajaran. Yang kedua ada akurasi, yaitu kuantitas, kualitas, dan klasifikasi. Yang ketiga ada ketaatan dengan prosedur, regulasi, dan hukum-hukum yang berlaku. Yang keempat, kompetensi kontrol yang merupakan tingkat kenetralan risiko. Kemudian, kita akan merencanakan pengujian yang harus diformalkan dengan dokumentasi dan harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama ada definisi tujuan pengujian. Yang kedua, identifikasi jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pegawai. Yang keempat, menentukan urutan proses pengujian. Yang kelima, definisi standar atau kinerja. Yang keenam, pendefinisian populasi pengujian. Yang ketujuh, keputusan metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Yang terakhir, pemeriksaan transaksi atau proses-proses yang terpilih. Pendefinisian standar kinerja atau kriteria bisa berbentuk eksplisit dan implisit. Bisa dikatakan berbentuk eksplisit bila dinyatakan secara jelas dalam arahan, instruksi pekerjaan, spesifikasi, atau hukum. Dan bisa dikatakan berbentuk implisit bila manajemen mungkin telah menetapkan tujuan dan sasaran atau sedang mengupayakan penetapannya, tetapi tidak menyatakannya secara eksplisit bagaimana mencapainya. Berikutnya ada pendefinisian populasi pengujian yang akan diuji namun harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan audit. Jika tujuan audit adalah opini atas transaksi yang terjadi sejak audit terakhir, maka total transaksi harus mencerminkan populasi. Dan jika tujuan audit adalah memberi opini atas kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem kontrol yang diterapkan saat ini, maka populasinya mungkin lebih terbatas. Selanjutnya, ada metodologi pengambilan sampel yang harus dilakukan. Pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan audit, baik melalui pertimbangan maupun menggunakan metode statistik. Pemilihan sampel yang paling andal atau yang paling bagus adalah dilakukan berdasarkan daftar yang terpisah dari catatan transaksi itu sendiri. Nah, pada slide terakhir ini terdapat teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang terdiri dari yang pertama ada mengamati. Nah, di sini audit internal harus melihat, memperhatikan, dan tidak boleh melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua ada menganalisis. Di sini audit internal harus memeriksa secara rinci dan secara detail. Yang ketiga ada menginvestigasi, yang merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada pelaksanaan tanya jawab untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi dan mencari kebenarannya. Yang terakhir ada mengevaluasi. Di sini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan melibatkan estimasi nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.